Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan, firman kehidupan. Aku sangka, tentulah ia sekarang akan takut kepadaku, akan mempedulikan kecaman dan segala yang kutugaskan kepadanya tidak akan lenyap dari penglihatannya. Tetapi sesungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka. Jefanya 3 ayat 7. Peka. Demi mencegah hal-hal buruk terjadi dan demi keselamatan manusia, Badan Meteorologi punya alat yang sangat peka untuk mendeteksi potensi terjadinya tsunami yang bernama buoy yang diletakkan di tengah laut. Alat yang sangat peka untuk pencegahan dan persiapan menghadapi sesuatu yang buruk karena gelombang pasang dan tsunami. Pekalah kepada situasi hidup yang terjadi di sekitarmu, terlebih kepada pesan firman Tuhan. Tuhan sudah mengingatkan umatnya dengan pesannya, celakalah si pemberontak dan si cemar di kota yang penuh penindasan yang tidak mendengar teguran dan tidak peduli pada peringatan, dan tidak percaya dan tidak mau menghadap Tuhan. Juga para pemuka masyarakat, para hakim yang seperti singa dan serigala yang buas, para nabi ceroboh dan mengkhianat, imam yang najis dan menginjak-injak hukum Taurat. Tuhan yang adil ada di tengah-tengah mereka dan melakukan kebaikannya. Pagi demi pagi Tuhan memberikan hukumnya. Tuhan tidak melakukan kelaliman atas umatnya, bahkan Tuhan menuntun umatnya setiap pagi dengan Tauratnya, sekalipun hidup mereka jauh dari Taurat Tuhan. Sayangnya mereka lalim dan bersikap tidak mau tahu, tidak malu. Tuhan menunjukkan tindakannya yang keras kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan di hadapan mereka. Tuhan melumpuhkan dan memusnahkan semua kekuatan mereka yang tidak mengenal Tuhan sehingga benar-benar tidak berdaya. Tuhan mengganjar bangsa-bangsa dengan kuasa-Nya. Sayangnya umatnya tidak peka kepada tindakan Tuhan yang memberikan kesempatan bagi mereka datang kepadanya. Kepekaan yang benar adalah sesuatu yang dilatih dan dibiasakan berulang-ulang dan terus-menerus. Ketaatan dan kesetiaan kepada perintah Tuhan sesuatu yang dilatih dan dibiasakan dalam hidup kita. Sebab itu akan membantu kita melihat apa yang baik untuk kita sambut dan apa yang jahat untuk kita hindari. Biasa dengan yang baik, bersih, jujur, dan adil akan membuat kita peka membedakan yang jahat dan yang benar. Tuhan memberikan kesempatan untuk umatnya melihat tindakan Tuhan yang adil, namun mereka tidak peka. Mengapa demikian? Sebab mereka terkungkung dalam kejahatan yang berlapis-lapis dan memberontak pada Tuhan. Firman Tuhan, aku sangka, tentulah ia sekarang akan takut kepadaku, akan mempedulikan kecaman dan segala yang kutugaskan kepadanya tidak lenyap dari penglihatannya. Tetapi sesungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka. Tuhan yang adil memberikan kesempatan untuk berbalik padanya dan peduli kepada peringatan yang Tuhan tunjukkan. Tetapi umatnya tidak peka, bahkan giat dengan perbuatan buruk yang membuat busuk hidupnya. Giat kepada yang buruk menjadikan mereka tenggelam dalam perilaku bebal. Tuhan memberi kesempatan, tetapi karena biasa dengan perilaku buruk, mereka menjadi tidak peka kepada murka Tuhan. Mari melatih diri untuk peka kepada pesan dan perintah Tuhan melalui kesetiaan dan ketaatan akan perbuatan yang baik. Amin, kita berdoa. Allah Bapa yang mengasihi kami bersyukur berterima kasih Engkau memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, di dalam kehidupan kami boleh melihat segala perbuatan dan peringatan-Mu. Sehingga Engkau menemukan kami dalam keadaan baik, tidak dalam keadaan yang giat dengan pekerjaan-pekerjaan buruk yang membuat kehidupan kami buruk dan jauh dari hadapan-Mu. Tolong kami Tuhan untuk peka kepada peringatan-peringatan dan perintah-perintah-Mu yang bisa membawa kami kepada keselamatan. Tolong kami Tuhan untuk peka supaya kami menyadari apa yang tidak Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami sehingga murka-Mu tidak menimpa kami.
Terima kasih Allah Bapa di sorga, biarlah kami umat-Mu dan setiap orang yang percaya kepadamu selalu peka dan terlatih kepada kebenaran firman-Mu dan dengan mudah menyambut setiap yang baik yang Engkau kehendaki dan perintahkan untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan Allah untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi penuntun di dalam hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus dengarlah doa kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Hari ulang tahun ke-69 dan Pesta Gotilon sudah di depan mata ini, Nang. Bagaimana ya kita sebagai Parhalado dan jemaat mensyukuri karunia itu? Ya, kita harus bersyukur ya atas semua yang Tuhan berikan kepada kita. Banyak sekali berkat yang bisa kita terima, kita alami, kita rasakan dalam gereja ini. Jemaat semakin bertumbuh dan juga semakin banyak ya. Dan seiring dengan berkat yang kita terima, ada juga tantangan dan pergumulan. Tapi walaupun ada pergumulan dan tantangan, kita meyakini Tuhan kita Yesus Kristus menjaga, melindungi, memelihara dan menyelamatkan kita dari semua tantangan dan pergumulan itu. Dan karena itu kita harus bersyukur, kita harus memberikan dengan sepenuh hati kita apa yang kita bisa syukuri 69 tahun loh. Dan kita juga akan bersyukur dengan pemeliharaan Tuhan bagi kita melalui Pesta Gotilon. Harus kita lakukan. Siap. Semakin bertambah jumlah warga jemaat, tentu semakin membutuhkan ruang ibadah yang lebih memadai lagi dan lebih nyaman. Maka peremajaan beberapa fasilitas gereja kita juga sangat dibutuhkan. Kemudian menjaga lingkungan gereja ini juga sangat penting. Dan juga menjaga hubungan yang baik dengan warga di sekitar gereja ini, saya pikir juga harus terus kita bangun dengan baik. Sehingga persaudaraan kita juga dengan warga sekitar itu terus terjalin dengan baik. Pelayanan di gereja kita ini sudah semakin bertumbuh dan berkembang, baik seksi lansia, ama, paropuan, dan seksi lainnya. Ya, itu membutuhkan suatu energi yang cukup bagi pelayanan di tengah-tengah gereja. Dan kita tidak boleh melupakan jati diri kita sebagai gereja HKBP Menteng yang disebut sebagai gereja bernyanyi, singing church. Sekolah minggu, remaja, dan pemuda adalah generasi penerus gereja. Maka penatua, pendeta, amang dan inang, seluruh jemaat berpartisipasi menopang generasi penerus agar bertumbuh, bertanggung jawab dan kritis di dalam pelayanan dan juga di dalam ajaran Kristen, di ajaran gereja HKBP. Memang masih banyak yang perlu kita benahi di gereja tercinta kita ini. Segala sesuatu seperti berkurangnya jemaat perlu kita tanggapi dengan memberikan pelayanan yang lebih baik agar jemaat dapat terus berasa bertumbuh imannya di gereja yang kita cintai ini. Ya, itu betul sekali. Gereja yaitu kita semua anggota jemaat dan juga Parhalado harus bersama-sama menumbuhkan semangat dari jemaat untuk terus bertumbuh di dalam iman. Dan tentu sekali bagaimana kita gereja dengan seluruh pelayanan yang ada mengingatkan jemaat adanya kerinduan untuk bertumbuh itu harus disertai dengan semangat yang mau bersyukur, mempersembahkan apa yang kita punya kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menyertai kita, melindungi kita, memelihara hidup kita. Semua kebutuhan kita diberikan Tuhan melalui pekerjaan kita dimanapun kita bekerja. Jadi bagaimana kita bersama-sama hari ini ya dengan hari ulang tahun gereja kita, Pesta Gotilon, kita semua bersatu hati, bergandeng tangan untuk menumbuhkan
iman jemaat dan keinginannya yang rindu untuk bertumbuh di sini, biarlah kita semuanya memberikan persembahan yang paling baik untuk pelayanan di rumah Tuhan. Mari kita bersama-sama mengucap syukur dan hadir merayakan pesta ulang tahun HKBP Menteng ke-69 pada hari Rabu 25 September 2024 dan pesta Gotilon pada hari Minggu 29 September 2024. Mari persembahkan persembahan terbaikmu kepada Tuhan. Berilah dari yang Tuhan berikan kepada Tuhan sebagai pujian dan syukur kepada Tuhan. Selamat Hari Ulang Tahun ke-69 HKBP Menteng dan selamat merayakan Pesta Gotilon. Yesus memanggil kita hari ini, saat ini, jadi utusannya. Beritakan Injil keselamatan, jangkau seluruh dunia. Di kota dan di desa, di bandar pasar juga, di rawa pantai dan lembah, dinantikan kehadiranmu, bawa damai sejahtera dari Allah. Sending HKBP, bersinarlah, kobarkanlah, kita surat Kristus, amanat cinta kasih Allah bagi dunia. Tua muda bangkit bersama, bulatkan tekad, bersatulah, kuatkan iman, terima kuasa Rohul Kudus, hidup benar jadi teladanlah. Sending HKBP, bersinarlah, kobarkanlah, dengan rahmat Tuhan kita wujudkan keadilan perdamaian. Bebaskanlah mereka yang sengsara terbelenggu menderita dari dosa kekelaman dunia. Kobarkan sending HKBP, bersinarlah jadi terang dunia bagi seluruh ciptaan Allah, hidup beriman, adil, damai, sejahtera. HKBP, bersinarlah, nyatakan kebaikan Allah Bapa kita bagi seluruh ciptaan Allah, hidup beriman,